Bagaimana kabar kalian hari ini? Burina harapkan kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama dengan Burina dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tema 5, yaitu tentang wirausaha dari subtema 2 tentang usaha di sekitarku. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Burina. Silakan anak-anak dalam sikap siap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, dampingilah kami di dalam kegiatan belajar hari ini, supaya kami dapat memahami dan mengerti apa yang kami pelajari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak-anak, seperti yang Burina sampaikan, hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu tentang wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku. Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama, tentang kegiatan ekspor dan impor Indonesia. Yang kedua, tentang sifat-sifat kemagnetan, yaitu benda magnetis dan non-magnetis. Yang ketiga, yaitu tentang formulir pendaftaran. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang peran Indonesia di Asia Tenggara, kemudian sifat-sifat magnet, dan juga tentang formulir. Nanti diharapkan dengan kalian mengikuti pembelajaran hari ini, dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya saja, pertama, kita akan mengetahui barang apa saja yang termasuk ekspor dan impor Indonesia. Yang kedua, benda-benda di sekitar kita yang termasuk benda magnetis dan benda non-magnetis. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengisi formulir pendaftaran dengan benar. Ya, sebelum kita memulai kegiatan belajar, silakan anak-anak siapkan terlebih dahulu untuk buku tema 5, buku pena 6B, dan juga alat tulis. Sudah siap? Baik, mari kita mulai. Ya, di sini Burina akan menampilkan sebuah video. Silahkan anak-anak amati terlebih dahulu video berikut ini. Indonesia, negara kepulauan dengan hamparan lautan yang luas. Kepulauan yang terbentang di atas garis ekuator memiliki iklim yang kondusif untuk aneka flora yang menjadi komoditas. Kelapa menghasilkan ragam produk olahan yang kaya manfaat, mulai dari tepung, minyak kelapa, hingga air kelapa yang memiliki kandungan alami yang menyehatkan. Kelapa Indonesia memiliki potensi. Nusantara memiliki hamparan kebun kopi yang tersebar dari Sumatera sampai Papua. Tiap daerah menghasilkan kopi dengan cita rasa khas dan karakter istimewa. Sebagai produsen kopi terbesar dunia, kopi Indonesia diolah dengan sentuhan penuh dedikasi demi hasil kopi yang nikmat. Kopi Indonesia aroma surga dunia. Kehangatan rasa coklat menciptakan persahabatan. Coklat Indonesia dipetik segar dari kebun dan diolah dengan proses yang akurat, menghasilkan coklat yang lezat. Coklat Indonesia tersebar di Kepulauan Indonesia, memberikan keragaman rasa yang memikat pasar dunia.
Hutan Indonesia, paru-paru dunia, terus dilestarikan dengan setia sebagai sumber kehidupan bersama. Kreativitas yang terinspirasi dari nilai budaya bangsa dipadu inovasi teknologi, menciptakan produk kayu dengan sentuhan seni. Produk furniture Indonesia digemari pasar luar negeri. Hasil laut Indonesia begitu berlimpah. Rajungan menjadi komoditi yang memiliki potensi dengan standar premium quality dan melalui proses food safety requirement. Diolah oleh tenaga yang terampil dan para ahli yang menjaga kesegaran kualitas, hasil akhir rajungan Indonesia menembus pasar dunia. Warisan budaya leluhur memberikan nilai seni dan tradisi dalam karya ukiran perak, ketekunan dan perhitungan yang presisi, menciptakan karya dengan sentuhan penuh cinta. Kerajinan perak Indonesia dipersembahkan untuk dunia. Keragaman dan kekayaan komoditi Indonesia memberikan kontribusi penting dalam arus perdagangan dunia. Dengan laju ekonomi yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang yang cemerlang mulai hari ini dan di masa yang akan datang. Yaitu tentang kegiatan ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Sudah, anak-anak? Nah, baik. Kalian tadi sudah mengamati, yaitu tentang kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, sekarang silakan anak-anak tuliskan barang-barang yang diekspor oleh Indonesia itu apa saja. Silakan anak-anak tuliskan di sini. Di LKPD. Ya, pada kolom yang sudah Bu Rina sediakan. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Tidak. Baik. Berikutnya, amati video yang kedua. Nah, video yang kedua itu tentang kegiatan impor yang ada di Indonesia. Silahkan anak-anak amati video berikut ini. Ya, kita bicara mengenai impor misalnya. Sebagai negara agraris atau bahkan negara maritim, lahan pertanian di Indonesia belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat. Terbukti, Indonesia masih belum bisa keluar dari jeratan importasi bahan pangan karena permintaan domestik yang melampaui jumlah produksi pangan di tanah air. Dan berikut ini adalah sejumlah komoditas bahan pangan yang memang selain garam katakanlah seperti itu, diimpor oleh pemerintah Indonesia dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Ada apa saja? Kita akan lihat apa saja kemudian bahan-bahan pangan yang ternyata kita harus mengimpor dari luar negeri. Yang pertama adalah kita lihat adalah ini adalah impor kedelai. Kalau kita lihat di sini bagaimana grafiknya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 cukup mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terutama di tahun 2015. Ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk impor komoditi kedelai yang terus meningkat. Di tahun 2012 misalnya ada sebanyak 1.220 ton dari impor kedelai yang dilakukan pemerintah dan peningkatan yang sangat besar terlihat dari tahun ke tahun, terutama tadi saya sudah jelaskan di tahun 2015 ini. Dan tahun 2014 jumlah impor kedelai mencapai 1,9 ton, sedangkan di tahun 2015 ini mencapai 6,4 ton impor kedelai. Dan nilai impor yang harus digelontorkan oleh pemerintah ini sebesar 1 miliar US dollar dan negara-negara eksportir kedelai diantaranya adalah Amerika Serikat, Argentina, Malaysia, dan juga Paraguay. Jadi kedelai pun kita harus impor. Apalagi kemudian diimpor adalah gula tebu. Nah, ini juga cukup ironis ya ketika kita harus mengimpor gula tebu. Ini pemerintah bahkan harus merogoh kantung yang cukup dalam untuk komoditi gula tebu. Nilai impornya ini mencapai 1,5 miliar US
Asosiasi Gula Indonesia menyebut produksi gula dalam negeri cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2016 misalnya, produksi gula ini hanya 2,2 juta ton. Dan memang untuk mengimbangi kebutuhan produksi domestik, pemerintah pun mengimpor gula tebu dari sejumlah negara seperti Thailand, Brazil, Afrika Selatan, dan juga Australia. Ini kita bisa lihat grafiknya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bagaimana nilai impor gula tebu yang dilakukan oleh pemerintah yang lagi-lagi memang jumlahnya terus naik, bahkan di tahun 2017 mencapai 3,4 juta. Kita bergeser lagi kemudian apalagi yang harus diimpor, impor beras. Ini juga lagi-lagi cukup ironis karena kita pernah juga mengalami swasembada beras dan disebut juga sebagai negara agraris. Namun ternyata untuk kebutuhan yang paling utama saja kita harus impor. Impor beras ini sebenarnya tidak sebesar komoditi yang lain seperti kedelai dan juga gula tebu yang tadi. Namun beras belakangan ini menjadi perbincangan yang cukup ramai di masyarakat terkait dengan adanya penggerbekan terhadap pabrik beras beberapa waktu yang lalu. Peningkatan impor beras pun ini hampir sama dengan komoditas lainnya. Di tahun 2015 misalnya kita akan lihat di sini, pemerintah mengimpor 861 ribu ton beras dari Vietnam, Thailand, India, dan juga Pakistan, Myanmar, dan juga sejumlah negara-negara lain. Adapun nilai impornya mencapai lebih dari 200 juta US dollar. Dan kalau kita lihat lagi di grafik saat ini, mengalami peningkatan paling tinggi di tahun 2012, agak turun di tahun 2013, kemudian grafiknya mulai agak sedikit naik lagi perlahan di tahun 2015, yang angkanya tadi sudah saya jelaskan, nilai impor beras yang dilakukan pemerintah terakhir kita lihat angkanya di tahun 2015. Kita lihat lagi kemudian ini adalah faktor-faktor yang memang kita harus melakukan impor, atau ini kita sering dengar berbagai macam alasan dari pemerintah kenapa kemudian harus impor. Yang pertama adalah jumlah penduduk Indonesia. Kalau kita tahu memang jumlah penduduk Indonesia sangat besar, nomor 4 terbesar di dunia, bahkan mencapai sekitar 200 juta orang jumlah penduduk kita, sehingga mungkin membutuhkan ekstra kerja keras yang sangat ekstra untuk bisa memenuhi semua kebutuhan pangan di tanah air internal saja, sehingga kemudian kalaupun memang kita gagal untuk memenuhi kebutuhan pangan, kita harus impor lagi-lagi. Yang kedua adalah iklim yang tidak menentu. Ada banyak sekali alasan ketika misalnya garam juga karena iklim tidak menentu, dan juga panen yang akhirnya gagal, ini kemudian menyebabkan stok yang kita punya untuk pangan akhirnya berkurang sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan harus impor. Dan yang ketiga adalah luas lahan pertanian yang semakin sempit, dan yang keempat ini juga menjadi faktor ternyata biaya transportasi yang cukup mahal. Namun faktor-faktor impor ini juga sempat dipertanyakan oleh sejumlah kalangan karena memang kalau memang alasannya adalah iklim yang tidak menentu, tentu yang dibutuhkan adalah modernisasi dari alat-alat yang digunakan oleh para petani, sehingga ketika iklim tidak menentu tidak kemudian mengganggu stok pangan yang ada, dan lagi-lagi impor menjadi solusi pertama dan juga solusi yang dianggap selalu menjadi hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga lagi-lagi kita harus impor dan juga impor untuk sejumlah kebutuhan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sudah anak-anak? Jika sudah, silakan anak-anak tuliskan barang yang diimpor oleh Indonesia itu apa saja. Silakan tuliskan di sini. Sudah selesai? Nah, kalian di sini dapat memahami barang-barang yang diekspor Indonesia dan yang diimpor oleh Indonesia. Tugas kalian sekarang adalah silakan kalian mencari di internet atau di surat kabar barang yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia selain barang-barang yang ada di atas tadi. Silahkan kalian cari di internet ataupun di surat kabar. Sudah jelas? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Nah, kalian tadi sudah menuliskan barang yang diekspor dan juga diimpor oleh Indonesia. Nah, barang-barang tadi silakan kalian kelompokkan. Di sini ada benda logam dan benda bukan logam. Barang-barang tadi silakan dimasukkan di sini. Mana yang termasuk benda logam dan mana yang termasuk benda bukan logam.
Silakan anak-anak tulis terlebih dahulu. Sudah selesai? Baik, jika sudah selesai, silakan anak-anak kembali mengamati video yang Bu Rina berikan. Di sini berisi tentang benda magnetis dan non-magnetis. Silakan anak-anak mengamati video berikut ini. Mengidentifikasi kemagnetan bahan non-magnetis. Bahan dan alat yang diperlukan: paku besi, klip kertas, paku payung, magnet batang, kursi kayu, sendok perak, buku, penggaris plastik. Metode: siapkan semua benda ini, kemudian sentuh satu persatu dengan magnet batang. Paku besi, paku payung, dan klip kertas dapat ditarik oleh magnet batang. Sedangkan sendok perak, buku, kursi kayu, dan misar plastik tidak dapat ditarik oleh magnet. Kesimpulan, paku besi, paku payung, dan klip kertas merupakan bahan magnetis. Sedangkan yang lainnya bukan bahan non-magnetis. Sudah anak-anak? Baik. Jika sudah, silakan anak-anak tuliskan pada LKPD halaman 3. Berdasarkan video tadi, mana yang termasuk benda magnetis dan mana yang bukan termasuk benda non-magnetis. Silakan dituliskan di sini. Sudah selesai? Ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, jadi benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Sudah jelas anak-anak? Ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada pertanyaan, Bu Rina meminta kepada anak-anak untuk mencari 10 benda yang ada di sekitar kalian. Benda tersebut kemudian didekatkan dengan magnet. Silahkan kalian coba. Benda apa saja yang dapat menempel pada magnet dan benda apa saja yang tidak dapat menempel pada magnet. Silahkan kalian tuliskan hasil dari percobaan kalian pada laporan di bawah ini. Tuliskan nama, kelas, nomor absen, waktu itu adalah kapan pelaksanaan percobaan, dan tempatnya di mana. Tuliskan bahan atau alat yang kalian gunakan. Kemudian hasil percobaan, yaitu yang termasuk benda magnetis itu apa saja. Yang termasuk benda non-magnetis itu apa saja. Kemudian ya anak-anak, silakan kalian tuliskan hasil dari percobaan kalian pada LKPD yang sudah tersedia. Di sini ada nama, tuliskan nama kalian. Kemudian ada kelas, ada nomor absen, ada waktu, kapan pelaksanaannya, dan juga tempatnya di mana. Tuliskan bahan atau alat yang kalian gunakan. Kemudian, tuliskan hasil percobaan kalian. Alat-alat tadi apa saja, kemudian kamu tuliskan hasilnya. Apakah dapat ditarik oleh magnet atau tidak. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan ini diisi dengan
Apa itu benda magnetis? Contohnya apa saja? Kemudian apa itu benda non-magnetis? Contohnya apa saja? Jangan lupa, pada bagian bawah, silakan kalian tulis nama kalian dan tanda tangan. Ini sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan percobaan. Apakah ada pertanyaan anak-anak untuk membuat laporan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, Bu Rina akan melanjutkan kembali. Nah, kalian tadi sudah menulis tentang laporan hasil percobaan, yaitu percobaan tentang kemagnetan. Nah, ternyata di sekolah kita itu akan diadakan lomba tentang mengarang. Ya, akan diadakan lomba mengarang. Lomba mengarang ini mengarang tentang hasil dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Sebelum kalian mengikuti perlombaan, kalian diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran lomba. Berikut ini adalah contoh dari formulir pendaftaran lomba. Coba kalian amati. Di sini ada apa saja? Yang pertama itu adalah nama lengkap. Tulis nama lengkap kalian. Yang kedua adalah tempat dan tanggal lahir. Tulis tempat dan tanggal lahir kalian. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat adalah kelas. Yang kelima, nomor absen. Yang keenam, alamat. Dan yang ketujuh adalah nomor telepon. Jangan lupa, pada bagian bawah diberi nama kalian dan juga tanda tangan. Oke? Adakah pertanyaan? Tidak ada? Baik. Pada LKPD, Bu Rina sediakan, di situ ada sebuah pengumuman. Ya, pengumuman tentang lomba melukis antar kelas. Nah, di sini diharapkan semua siswa dapat mengikuti kegiatan perlombaan. Sebelum mengikuti lomba, siswa diminta untuk mengisi formulir pendaftaran. Ini adalah contoh dari formulir pendaftaran yang harus diisi. Baik, sekarang silakan anak-anak mencoba untuk mengisi formulir pendaftaran pada LKPD yang sudah tersedia. Nah, di sini sudah disediakan. Silahkan kalian isi dengan teliti dan dengan sungguh-sungguh. Sudah paham? Apakah ada pertanyaan? Tidak? Baik. Jika tidak ada pertanyaan, untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian tentang materi yang Bu Rina sampaikan, silakan anak-anak mengerjakan soal evaluasi pada link yang sudah Bu Rina sediakan, yaitu pada Google Form. Ini alamat Google Form-nya. Silakan anak-anak mencoba mengerjakan dengan jujur dan sungguh-sungguh untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari. Apakah ada pertanyaan? Tidak? Baik. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang 3 hal. Apa saja? Yang pertama, tentang kegiatan ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Yang kedua,
yaitu tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Dan yang ketiga, yaitu tentang pengisian formulir pendaftaran lomba. Silakan anak-anak membuat rangkuman pada LKPD yang sudah Bu Rina sediakan tentang ketiga materi ini. Jika anak-anak mengalami kesulitan, silakan bertanya pada Bu Rina melalui WhatsApp. Bu Rina akan dengan senang hati membantu anak-anak ketika anak-anak mengalami kesulitan atau membutuhkan penjelasan. Jangan takut, jangan sungkan untuk bertanya. Ya, baik anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Sekarang Bu Rina yang bertanya. Apakah kamu selalu merasa senang menggunakan barang buatan Indonesia? Apakah kamu selalu menggunakan barang buatan Indonesia? Apa yang akan kamu lakukan ketika dibelikan barang buatan dari Indonesia oleh orang tuamu? Tuliskan jawabanmu pada lembar refleksi yang sudah tersedia di LKPD. Jangan lupa minta tanda tangan orang tua, supaya orang tua tahu apa saja kegiatan belajar kalian hari ini. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka kegiatan belajar hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Ya, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Sikap berdoa yang baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami di dalam belajar pada hari ini. Semoga apa yang kami peroleh dapat kami pahami dan kami mengerti. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sampai ketemu lagi anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.